Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rajab. Saya salah satu dosen dari program studi manajemen administrasi rumah sakit Stikes Pelita Ibu. Adapun pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan di semester 4. SIMRS sendiri itu dia berbobot 3 SKS, 2 teori, 1 praktikum. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen sistem informasi rumah sakit adalah dia membahas tentang konsep dasar dari informasi, perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan bagaimana penerapannya untuk layanan pasien, administrasi dan manajemen rumah sakit itu sendiri. Ditambah lagi bagaimana merancang dan menerapkan perencanaan strategik dalam manajemen strategik rumah sakit. SIMRS sendiri mempunyai peranan kegiatan dalam operasional rumah sakit itu dapat menjadi sebagai sarana mengintegrasikan data sehingga memudahkan operasional rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah manfaat penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit sendiri. Dengan adanya sistem informasi manajemen rumah sakit itu akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang tadinya misalnya pasiennya antriannya yang panjang, tapi dengan hadirnya SIMRS itu si pasien bisa registrasi dari rumah. Bahkan ini akan mempercepat pelayanan yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua, dengan adanya manajemen sistem informasi di rumah sakit itu akan mempermudah proses billing proses hitung akuntansi di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, dengan adanya SIMRS itu maka setiap unit itu terintegrasi. Ini juga akan dapat membuat terjadinya terhindarnya dari kekosongan logistik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen sistem informasi rumah sakit, yang pertama adalah mahasiswa mampu dan memahami perkembangan dan kondisi terkini sistem informasi yang ada di pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Sebenarnya untuk SIMRS sendiri sebenarnya bukan hanya di rumah sakit, tapi dia juga bisa diadopsi di tingkat FKTP, fasilitas tingkat pertama dalam ini puskesmas. Tapi yang biasa kita diskusikan rumah sakit, mungkin karena layanan di rumah sakit lebih full lebih kompleks gitu. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa mampu dan memahami prinsip kerja dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen layanan kesehatan. Adapun ini ada materi pembelajaran. Yang pertama adalah memahami perkembangan dan kondisi terkini sistem informasi di rumah sakit. Capaian pembelajaran yang kedua adalah pembangunan sistem informasi Yankes. Materi pembelajaran ketiga adalah memahami implementasi sistem dan pendukungnya. Materi pembelajaran yang keempat adalah memahami keselarasan IT dan perencanaan strategik organisasi. Materi pembelajaran berikutnya lagi yang kelima, tata kelola teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya adalah memahami strategi planning teknologi informasi komunikasi. Materi pembelajaran selanjutnya adalah memahami manajemen perubahan. Dan materi pembelajaran selanjutnya adalah memahami aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan pasien. Yang ke berapa ke-10 memahami aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam administratif. Kemudian selanjutnya adalah memahami aplikasi teknologi informasi komunikasi dalam Discussion Support System (DSS) atau Managed Care. Kemudian yang ke-12 adalah memahami aplikasi Total Hospital Information System. Dalam hal ini HIS memahami hal statistik. Dan yang ke-14 adalah kita mencoba merangkum seluruh materi kuliah dan ujian. Adapun model sistem pembelajaran yang saya gunakan di ruang kelas itu biasa kita gunakan metode ceramah untuk agar audiens mahasiswa dengan dosen ini lebih dekat secara emosional.
Kemudian juga kita menggunakan metode diskusi kelompok. Biasanya saya pada saat diskusi kelompok saya memberikan studi kasus, sehingga si mahasiswa kita berikan studi kasus, mereka membagi kelompok dan mendiskusikan hasil kasusnya. Setelah itu mereka mencoba memaparkan, mempresentasikan hasil diskusi mereka. Metode sistem pembelajaran lainnya adalah metode debat juga. Metode debat ini adalah hampir sama dengan metode diskusi kelompok, cuman metode debat ini saya tidak memberikan pembagian diskusi, saya hanya memberikan contoh kasus, kemudian mahasiswa diajak untuk menganalisis, merumuskan semacam solusi, strategi atau solusi dari kasusnya. Kemudian metode peta konsep. Biasanya di mata kuliah manajemen sistem informasi rumah sakit kita bisa belajar alur layanan, misalnya di beberapa unit rumah sakit itu ya minimal tidak mahasiswa harus mampu memahami bagaimana alur pelayanan yang ada di rumah sakit, misalnya alur pelayanan rawat jalan, alur pelayanan rawat inap, alur pelayanan farmasi, alur pelayanan misalnya gizi, ya semuanya mereka memang harus diajak agar mereka itu bisa memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah ini metode pembelajaran daring. Ini kemarin sempat kita gunakan waktu pandemi di tahun 2020-2021 itu kita masih menggunakan kita masih menggunakan metode pembelajaran daring ya. Karena memang negara kita dalam keadaan pandemi, jadi ya kita tidak bisa dianjurkan untuk kuliah tatap muka secara luring. Akhirnya kita lakukan dengan metode pembelajaran daring. Kemudian untuk penugasan, biasanya saya meminta ke mahasiswa itu untuk pengumpulan tugasnya itu soft copy. Selain soft copy, mahasiswa juga bisa mengirim tugas melalui email dosen. Kemudian untuk evaluasi, saya menggunakan kuis. Ini salah satu cara strategi untuk melihat respon mahasiswa, keseriusan mahasiswa pada saat proses belajar mengajar. Biasanya saya melakukan kuis itu di akhir pertemuan untuk mereview materi yang disampaikan minggu lalu, atau bisa saja di akhir pertemuan untuk mereview, mengevaluasi materi yang disampaikan pada pertemuannya. Selanjutnya untuk memperlancar proses pembelajaran yang saya siapkan biasanya slide presentasi, jadi disesuaikan dengan silabus RPS itu ya. Jadi saya membuat slide presentasi untuk memperlancar proses pembelajaran. Selain itu saya juga menggunakan buku ajar. Ada juga buku ajar yang kita gunakan sesuai dengan RPS. Ditambah lagi dalam kegiatan praktikum kan di mata kuliah sistem informasi manajemen rumah sakit sendiri itu ada satu SKS untuk praktikum. Untuk memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum, kita juga menyediakan buku penuntun praktikum. Adapun untuk sistem penilaian dari mata kuliah manajemen sistem informasi rumah sakit itu ada teori saya kasih 60%, sementara untuk praktek itu dengan bobot 40%. Sementara untuk pembagian dari teori 60% itu adalah 10 keaktifan pada proses belajar mengajar, penyampaian teori, 20% tugas, 30 TS, dan 40 untuk UAS. Untuk teori yang 60%. Sementara untuk nilai praktik bobot yang 40% adalah 10% untuk respon. Biasanya karena kita sudah mempunyai panduan praktikum, di awal sebelum melakukan praktikum mata kuliah sistem informasi manajemen rumah sakit, kita itu ada respon. Itu nilainya bobotnya ada 10%, 20% tugas pendahuluan, dan 30% laporan praktikum. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah sistem informasi manajemen rumah sakit. Hari ini kita akan lihat
kalau uangnya nasabah yang disimpan di bank aman nggak? Sama nggak dengan data pasien yang disimpan di SIM-RS? Iya. Kan gitu juga ya. Kan kalau misalnya data kita simpan di apa ya, di SIM-RS dalam hal ini di internet, itu berpeluang orang tuh kan hacker ya mengakses data kita. Resikonya sama dengan para nasabah yang menyimpan uang ini di bank. Tetapi yang paling sering mengalami di industri kesehatan. Berarti tenaga IT kita itu belum terlatih, dia belum bisa memanfaatkan data yang kita simpan di SIM-RS. Harusnya tingkat keamanan itu menghampiri menyamai dengan tenaga IT bank, supaya kita tidak ada keraguan. Dan kalau misalnya terjadi kebocoran, ya pihak rumah sakit harus bertanggung jawab. Gitu kalau misalnya di bank kan, ada nggak pernah sih apa ya, tabungan yang dijual begitu, kemudian dia terima tidak komplain ke banknya. Tapi di Indonesia, jadi semua juga untuk mengambil keputusan kebijakan itu kita harus melihat rambu-rambu aturan yang berlaku. Tidak bisa kita membuat suatu kebijakan keputusan tanpa memperhatikan aturan yang ada di Indonesia. Apalagi kita punya dasar untuk aturan di Indonesia yang kita lihat ada undang-undang nomor 4 tentang rumah sakit. Apa lagi? Dimana tentang PK, pidana kesehatan. Ada banyak ya yang dirujukan kita menjadi patokan kita. Oke. Ini adalah kita ambil dari sales rumah sakit Pertamina Cirebon ya di tahun 2003. Dia sudah ada salesnya di tahun 2003. Ini kita mulai dari mana? Yang pasti bukan dari sini ya. Dari atas ya. Sini. 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 Aslinya Humas kita itu menjadi kerjasama dengan instansi lain, mensosialisasikan rumah sakit. Biasanya Humas itu dia barengan dengan tenaga prakteknya, dia mempromosikan rumah sakitnya, dia menjual rumah sakitnya, dia yang memperkenalkan rumah sakitnya. Itu Humas. Kali ini kita mulai dari mana? Masyarakat dan pegawai ya. Kan rumah sakit di sini adalah masyarakat ya. Pegawai. Kemudian mereka melakukan registrasi ke UGD. Jadi UGD juga itu ada registrasi ya. Kita registrasi, kemudian dikasih tindakan, kemudian dikasih obat, kemudian ada biayanya, pembayarannya, kemudian laporannya. Tapi kalau misalnya si pasiennya belum memberikan tanda-tanda kesembuhan, biasanya dari diri dia lagi ke ranah rawat inap. Kemudian ini untuk kuliah ada KIA-nya. Biasanya KIA ini yang kunjungi adalah ibu-ibu dan anak balita. Kalau bapak jarang, kecuali mengantar istrinya atau anaknya. Ya mau ngapain pergi bapak ke sini? Kan ibunya yang sakit, anaknya yang sakit, kenapa bapaknya harus dibuka? Supaya mencegah terjadinya penularan. Mencegah terjadinya penularan. Setuju? Ada komentar lain? Kan kalau bapaknya pemimpinnya. Kenapa tadi Pak? Anaknya yang sakit, ibunya yang untuk tidak terkena penyakitnya. Tapi yang anda perlu ketahui bahwa di dalam rumah tangga pemimpinnya adalah bapaknya, yang mengambil keputusan bapaknya, yang harus didengar adalah bapaknya. Coba kalau misalnya ada instruksi dokter kemudian bapaknya tidak edukasi, atau misalnya saran dari dokter itu bertentangan dengan sosial budaya bapaknya misalnya, dokter mengatakan kamu gini, tapi bapaknya tidak mau begini. Kira-kira instruksi dokter
biar jam kelahiran itu lebih jauh. Kemudian untuk kita kembali ke slide, di rumah sakit ini ada unit penunjang, ada unit informasi, semuanya itu terintegrasi. Jadi kalau misalnya dia sudah mendaftar di IGD, harusnya kalau rumah sakit bagus itu MS. Ya mungkin Rizka ada pertanyaan deh terkait dengan SMS. Atau apa yang Anda pahami tentang SMS lebih banyak? Ada di samping saya yang bisa merangkum pertemuan kita hari ini. Atau sistem informasi rumah sakit. Di sini yang saya dapat tangkap bahwa SIMRS itu SIMRS atau SIMRS itu bagi menjadi beberapa. Ada ada SIR, kemudian SIMRS, kemudian ada Rekamedik. Nah, SIR ini merupakan suatu program yang digunakan untuk keseluruhan, di mana perkumpulan data-data dari rumah sakit kesehatan yang ada di Indonesia dan kemudian ditransfer ke Menteri Kesehatan untuk pembuatan kebijakan. Kemudian untuk SIMRS merupakan suatu program yang berlaku di internal rumah sakit, yang di dalamnya terdiri dari data-data pasien, kemudian diagnosis pasien dan lain sebagainya. Kemudian ada Rekamedik. Rekamedik ini sama dengan SIMRS, namun di Rekamedik ini Rekamedik ini juga mencakup mengenai data-data pasien dan lain sebagainya. Kemudian adanya SIMRS ini mempermudah dalam pelayanan kesehatan karena tidak berbasis paperless. Ini mempermudah di mana mempermudah SDM kesehatan dan juga pasien. Oke, jawaban Bapak saya akan dikasih apa? Saya kasih tugas ya. Anda bagi kelompok. Kita turun di rumah sakit. Minggu depan kalian presentasi. Ya. Kasih tugas. Biar lebih adil gimana caranya? Untuk pembagian kelompoknya biar adil. Ini jumlahnya berapa? 5, 10, ada 13 ya. 13 itu bagi berapa ya Bapak? Saya ingin ada 3 kelompok ya. Berarti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya.